baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam suatu riwayat, wonten riwayat saking Al-Imam Jalaluddin yang mengutip kitab Al-Hawi Al-Fatawi yang dikarang oleh Ibnu Hajar. Kitab niki menerangkan berkaitan kalian kitab Al-Mustadrak ayat halaman pertama juz pertama halaman 230 bahwa Al-Mustadrak yang dikarang oleh Imam Hakim di situ diterangkan bahwa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, innama ana rahmatun, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat untukmu, wahdatun, dan hadiah terbesar untukmu. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan itu kepada kita, jelaslah sudah bahwa hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar bukanlah ketika kita dikasih rumah yang mewah, bukanlah kita dikasih sawah yang luas, bukanlah kita dikasih suami atau istri yang ganteng dan cantik, bukanlah kita dikasih kendaraan yang hebat, Innova, Avanza, Xenia, dan lain sebagainya. Tapi hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita adalah dilahirkannya junjungan baginda Rasulullah SAW. Kitab Al-Mustadrak karangan Imam Hakim ini berkaitan dengan kitab Al-Hawi Al-Fatawi yang dikarang oleh Imam Jalaluddin atau yang dikarang oleh Imam, coba tadi saya katakan, Ibnu Hajar. Di situ diterangkan bahwa peringatan baginda Rasulullah SAW lahir ini adalah bentuk rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengaku umat baginda Nabi, kalau kita mengaku cinta terhadap Nabi, kalau kita merasa sayang kepada Nabi, maka harus bersyukur terhadap adanya lahirnya baginda Rasulullah SAW. Lalu di kitab yang lain diterangkan bahwa sesuai keterangan dari Imam Hashim Asy'ari, ya, Imam Hashim Asy'ari dalam kitabnya yaitu At-Tabihatul Wajibat, di situ diterangkan bahwa orang yang menghadiri maulid adalah bentuk ibadah atau bentuk tradisi di mana perkumpulan orang-orang dalam jamaah yang di dalamnya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang di dalamnya diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, pembacaan Al-Quran, pembacaan sholawat, dan bacaan yang lain yang intinya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah SAW. Kitab lain juga menerangkan, yaitu dalam keterangan Al-Antusohah. Di situ diterangkan bahwa yang namanya menghadiri maulid adalah suatu bentuk tradisi, suatu bentuk kebiasaan, suatu bentuk kebudayaan yang sangat positif yang tidak melanggar aturan nas agama. Jadi ketika ada satu golongan agama yang mengatakan menghadiri maulid salah, menghadiri maulid ini sesat, maka jangan dihiraukan. Biarkanlah mereka berpendapat seperti itu. Kita sebagai umat baginda Nabi harus tetap mencintai dan menyayangi Nabi dengan menghormati lahirnya baginda Rasulullah SAW. Begitu juga yang dijelaskan dalam Mufradatul Qulub. Di situ diterangkan bahwa ada salah satu cerita tentang Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini didatangi oleh seorang ibu-ibu yang bertemu kepada beliau.
Ibu-ibu ini datang kepada Imam Hasan Al-Basri lalu mengadukan tentang nasibnya, di mana ibu-ibu ini mempunyai anak perempuan, lagi muda-mudanya, lagi cantik-cantiknya, lagi ayu-ayunya. Tiba-tiba anaknya ini meninggal dunia. Hingga persoalan itu dicurhatkan atau diceritakan kepada Sayyidina Imam Al-Basri. Lalu kata Imam Al-Basri, kata ibu tadi ngomong, wahai Imam Al-Basri, berilah aku satu amalan agar aku bisa ketemu dengan anakku yang sudah meninggal dunia, yang sudah dikubur. Singkat cerita, Hasan Al-Basri memberikan satu amalan kepada ibu itu. Lalu ibu itu pulang ke rumah. Sebelum tidur dia membaca amalan yang diberikan oleh Sayyidina Imam Al-Basri, Hasan Al-Basri. Setelah dibacakan doa, kalau kita semua ketika mau tidur mungkin banyak yang lupa untuk berdoa. Begitu mau tidur kena rep-rep. Ya, anak rep-rep. Di sini namanya rep-rep, mimpi buka, sadar buka. Tapi ibu-ibu tadi setelah membaca doa, lalu ibu itu bermimpi. Ibu itu bermimpi bertemu dengan anak gadisnya yang ada di dalam kubur. Ternyata anaknya itu yang di alam kubur itu sedang dalam kesusahan, sedang dalam siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya diikat kencang, dipukul sama malaikat Munkar wa Nakir, lalu dibakar dengan api yang membara, menangis berlontar-lontar kesakitan. Maka serta-merta ibu-ibu bangun lalu menangis sejadi-jadinya melihat anaknya di dalam kubur dalam keadaan tersiksa. Esok harinya ibu-ibu itu datangi Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, ternyata setelah aku baca amalan darimu, aku lalu bisa melihat anakku di dalam kubur dalam keadaan seperti itu. Aku tidak tega, wahai Imam. Dia menangis. Maka kata Imam Al-Basri, sabarlah. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika dia hidup di alam dunia. Lalu ibu pulang. Lalu Hasan Al-Basri penasaran. Ketika ibu tadi mengandung, maka Imam Hasan Al-Basri begitu mau tidur doa. Apa yang sudah dia ajarkan kepada orang tadi, dia baca sendiri, dia tidur sendiri, lalu dia bermimpi. Walhasil ketika Imam Hasan Al-Basri bermimpi ketemu dengan anak itu, tapi Imam Hasan Al-Basri tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Ketika melihat anak yang dikubur tadi dalam keadaan senang dan bahagia di dalam surga, duduk di atas singgasana, di kepalanya ada mahkota dan diiringi oleh bidadari yang cantik. Terkejut di sini Imam Hasan Al-Basri. Maka si anak tadi ngomong sama Imam Al-Basri, wahai Imam, tidakkah kau mengenaliku? Apakah kau samar padaku? Akulah anak ibu tadi yang pernah datang ke rumahmu. Serta Imam Hasan Al-Basri ngomong, wahai si anak tadi, kenapa ibumu tidak cerita yang sebenarnya terhadapku? Baru saja kemarin ibumu cerita kepadaku bahwa engkau dalam siksaan Allah. Ternyata saya mimpi denganmu sekarang dalam keadaan yang sangat bahagia. Lantas diceritakan oleh si anak tadi, wahai Imam Al-Basri, ketahuilah, setelah ibuku pulang dari tempatmu dari pagi, lalu ada seseorang laki-laki yang datang ke makamku melewati kuburan-kuburan yang ada di sini, di alam pekuburan, di lokasi pekuburan. Maka setelah itu lelaki itu membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Berapa kali? Wahidah, hanya satu kali. Laki-laki itu membaca sholawat satu kali, maka kami yang ada di alam kubur ini, yang dalam keadaan susah, yang dalam keadaan disiksa, semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika orang tadi mengatakan sholawat kepada baginda Nabi, malaikat berseru kepada Allah, ya Allah, hak atas sholawat kepada baginda Nabi, atas penghormatan baginda Nabi, maka turunkanlah syafaat dari Nabi untuk mereka yang sedang kesusahan. Berapa orang yang ada di dalam makam tersebut? Ada 50.000 orang. 50.000 orang yang ada di dalam kubur semuanya mendapatkan syafaat sami Rasulullah SAW, diampuni segala dosa-dosanya.
Dengan demikian, apakah kita yang masih hidup lalu mau bersolawat kepada Nabi bahkan lebih dari 1 kali? Apakah tidak ada harapan untuk selamat? Apakah tidak ada harapan untuk mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah jelas, ketika kita bersolawat akan mendapatkan syafaat. Maka yakinlah ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah, aku akan menyayangi orang-orang yang menyayangi kesayanganku. Paham tidak? Aku akan menyayangi orang-orang yang menyayangi kesayanganku. Siapa itu sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nisa ayat 40 menerangkan, ya, siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia adalah orang yang taat kepadaku, kata Allah. May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa orang yang mencintai Rasul, maka dia telah mencintai aku atau mencintai Allah. Maka dari itu kita sebagai umat baginda Nabi, yuk banyak-banyakin sholawat, tafrijiyah monggo, nariyah silakan, tunjinah ayo, sholawat tibil guluk monggo, sholawat nuril anwar silakan, nuril mubin ayo, sholawat apapun monggo, termasuk malaikat sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika Allah mau bersolawat kepada Nabi, malaikat juga mau bersolawat kepada Nabi. Apa solawat malaikat kepada Nabi? Ada yang tahu tidak? Belum ada yang tahu. Malaikat bersolawat kepada Nabi, apa yang disolawatkan oleh malaikat? Solawat tafrijiyah ada yang apa? Tunjinah ada yang apa? Tibil guluk ada yang apa? Semuanya itu bacaan sholat untuk kita jalankan. Nuril anwar, nuril mubin, masih banyak sholawat yang lain. Ketika malaikat bersolawat kepada Nabi, apa yang dikatakan oleh malaikat, terutama malaikat Jibril? Kalau saya ajarkan 1 hafal dalam 1 jam, tahun 1 hari apa enggak? Seminggu apa enggak? Kalau enggak sebulan apa enggak? Nah, sholawat Jibril apa enggak ada sebulan? Saya jamin kalau mau menghafalkan sholawat Jibril, saya jamin dalam 1 kali saya katakan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya hafal. Mau? Sholawat Jibril seperti apa? Yuk bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apa dulu? Gampang kan susah? Jadi susah kayak tunjinah, jadi susah kayak sholawat nariyah, jadi susah kayak tafrijiyah. Itulah ketika kita berangan-angan seperti susah, maka akan susah. Ketika kita berangan mudah, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kehadiran kita ke tempat yang mulia ini, ketika dari rumah agak malas, agak suka, agak beratin, maka yang terjadi adalah malas, suka, dan beratin. Tapi ketika dari rumah ingin berniat untuk menghadiri, maka akan ada kemudahan untuk datang ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, dimudahkan segala urusan, disehatkan badan kita semuanya, dijauhkan dari bahaya-bahaya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, diakui di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja, mungkin sudah jam berapa? Iya, pas. Mungkin ada salah-salah kata, saya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.